Hai teman-teman, selanjutnya kita akan menuju ke tempat missing. Nah, kita tunggu ya. Di sini itu kita semua dapat melihat dan mengetahui missing itu merupakan suatu proses pemanasan susu atau air yang dapat berguna untuk melarutkan bahan-bahan pembantu seperti halnya pada gula, CMC, coklat powder, dan lain-lain. Dan untuk suhunya itu sekitar 45 sampai 65 derajat Celcius. Nah, untuk selanjutnya kita menuju ke tempat pengemasan susu ya, dan menuju ke pasteurisasi. Di situ kita dapat melihat pemanasan susu dengan menggunakan suhu 70 sampai 80 derajat Celcius, yaitu selama 15 detik, yang bertujuan untuk membunuh pada bakteri patogen. Nah, di sini pengemasannya ya. Yuk teman-teman, ikuti terus. Nah, untuk selanjutnya kita akan menuju ke tempat pembuatan yogurt. Nah, di sini mesin untuk penyusunan yogurt ya. Nah, ini untuk pengemasan yogurtnya dipindahkan ke botol. Dan ini mesinnya ya. Dan untuk yogurt di sini itu ada dua jenis ya. Yang pertama rasa strawberry, yang kedua rasa plain. Selanjutnya kita menuju ke tempat pendinginan ya, dengan suhu 7 derajat Celcius. Selanjutnya kita menuju ke tempat pengolahan limbah. Nah, di sini limbah yang sudah diolah itu dapat diuji dengan menggunakan ikan. Nah, jika ikan tersebut mati, maka limbah tersebut masih berbahaya bagi masyarakat. Nah, untuk selanjutnya kita menuju ke aula untuk mendengarkan pemateri ya. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang berbahagia, kami dari kelompok 4 KKL Tadris Biologi IAIN Kudus sedang berada di makam Sapuro Pekalongan, di mana sebelum kita berangkat KKL di Bandung, kita mengindahkan niat kita untuk berziarah ke makam Habib Ahmad bin Abdullah bin Tholib Al-Atas. Tidak lain dengan tujuan kita mengharap barokah, bertawasul, meminta doa agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan keselamatan dalam menjalankan KKL. Komplek pemakaman Sapuro Pekalongan yang terletak di Kelurahan Sapuro, Kebuwen, Kecamatan Pekalongan Barat, sekitar 200 meter dari jalan utama Pekalongan, hampir dipastikan setiap harinya tidak pernah sepi dari para peziarah. Para peziarah yang datang dari berbagai penjuru kota di tanah air. Meski tidak termasuk ulama yang tercantum dalam kelompok Wali Songo, Habib Ahmad bin Abdullah bin Tholib Al-Atas tercatat sebagai seorang ulama besar yang membawa pengaruh terhadap perkembangan agama Islam di kawasan Pantura Barat. Sudah hampir jam 9 malam ketika kami singgah di makam Habib Ahmad Sapuro Pekalongan yang ada di dalam cungkup berbentuk segi empat beratap limasan. Meski di kompleks makam keramat Sapuro ada kuburan lain yang juga sering didatangi, namun makam Habib Ahmad ini yang tampaknya paling ramai didatangi oleh para peziarah.
Makam beliau terletak setelah 80 meter dari gapuro sudah akan terlihat bangunan cungkup makam Habib Ahmad di sebelah kiri jalan. Dengan parkiran yang luas yang sebagian tersita lapak pedagang. Cungkup makam berada di awal makam Sapuro Pekalongan, kompleks makam terbesar di kota Pekalongan. Malam itu kami hanya singgah di makam Habib Ahmad bin Abdullah bin Tholib Al-Atos. Beliau dilahirkan di kota Hajrin, Hadramaut, Yaman pada tahun 1255 Hijriah, di mana bertepatan pada tahun 1836 Masehi. Pada masa kecilnya, beliau mendapatkan didikan langsung dari orang tuanya beliau, yakni Al-Habib Abdullah bin Tholib Al-Atos dan Asy-Syarifah Zainah binti Ahmad Al-Kaf dalam bidang agama. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini hari Selasa 5 Oktober 2021, ketika sang surya mulai mengeluarkan senyumnya, badan yang terasa sayu semampai lelah bersandar di kursi bis, lambat laun mulai menuruni desiran jalan menuju ke hutan raya Cibodas. Tepat pukul 8, kita telah sampai di hutan raya yang penuh gelora ini. Sebelum kita menikmati dan menjelajahi indahnya Cibodas, kita mengikuti pengarahan dari narasumber di aula terlebih dahulu. Di sini, kita bisa mengunjungi spot-spot menarik dan juga diberikan wawasan mengenai koleksi tanaman yang dimiliki Kebun Raya Cibodas. Kebun raya yang luasnya 80 hektar yang terletak di kaki Gunung Gede Pangrango ini sudah lama dikenal sebagai objek wisata yang sangat menarik. Bahkan ada yang memberikan julukan Taman Firdaus di Asia. Keindahan Kebun Raya Cibodas didukung oleh koleksi pepohonannya. Di sini tersimpan koleksi ratusan pepohonan baik yang tua maupun pepohonan yang muda. Tercatat 5.831 contoh tanaman dari 1.206 jenis hidup di sini. Adapun di antaranya tanaman yang berada di Kebun Raya Cibodas, di antaranya yaitu ada Callistemon citrinus, yaitu pohon kayu putih. Ada Olea europaea, yaitu zaitun, Amorphophallus titanum, bunga bangkai, dan masih banyak lagi. Seandainya masih ada surga di muka bumi ini, maka Cibodas pastilah merupakan sebagian dari surga itu. Begitulah gambaran kekaguman seorang ahli fisiologi tumbuhan. Karena apa? Karena Cibodas telah terbukti atas keindahannya, pepohonan dan tumbuhan hijau terhampar sepanjang mata memandang. Oke guys, itu merupakan sedikit penjelasan mengenai Kebun Raya Cibodas. Oke, cukup sekian dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan. See you next time. Thanks for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Masih bertemu kembali dari kelompok 4 dan kami akan KKL dengan MA dan Hikmah. Perkenalkan saya Ilham Muhammad Fikri, tim 377. Saya Marfa Jari, tim 377. Nantikan perjalanan kami ya guys, dan ketemu dengan kita. Got a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. Alhamdulillah, kita telah kunjungan di SMA Nurul Hikam. Nah, di sini kita tadi sudah mendapatkan info banyak mengenai SMA ini. Ternyata di SMA ini ada dua, yaitu ada yang boarding dan ada yang non boarding. Dan banyak sekali kegiatan di sini. Dan ntar kita akan cerita lagi mengenai SMA ini dengan video lain.
non boarding ya. Di sini adalah tempatnya. Bisa dilihat ini kelasnya ada 12. Dan Miko ada, pokoknya di sini cuma ada 2 jurusan yaitu MIPA sama IPS. Nah ini kita cuma bisa di yang non boarding karena yang di boarding itu jalannya susah untuk kesana, jadi kita bisa. Pemaparan kita mengenai SMA Darul Hikam Bandung, dan enak ya ternyata ya Mas. Ya alhamdulillah, tadi orangnya asik juga ya. Ya ramah-ramah juga alhamdulillah. Kelasnya juga asik karena kan di sini udah bagus ya, udah akreditasi A juga udah bagus ya, maklum ya udah ya emang segitu gitulah. Mungkin berhubung kayak pandemi dibatasi semuanya. Iya. Mungkin itu dari paparan dari kelompok 4, dan saksikan video berikutnya. Dan dari saya perwakilan dari kelompok 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Halo guys, kali ini kita berada di tempat P4TK yang berada di mana guys? Oke guys, kali ini kita akan melakukan observasi dan pengamatan di P4TK. Oke, untuk kalian yang kepo-kepo, ngikutin kita ya. Let's go. Oke guys, yang ini sekitar pukul 1 kita telah sampai di gedung P4TK. Ternyata jarak lokasi P4TK nggak terlalu jauh nih dari hotel. Oh iya guys, kalian tahu nggak sih apa itu P4TK? Oke, jangan sampai salah sebut ya. Kalau salah dikit saja kalian menjadi P3 kalau ucapnya. Kira-kira apa ya P4TK itu? Nah, sebelum kita mengulik pengertian dari P4TK, mari kita pecahkan dulu kepanjangan dari P4TK ya guys. Oke, P4TK merupakan kepanjangan dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Nah, sekarang apa sih itu P4TK? P4TK merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Sesuai dengan namanya, unit ini memiliki tugas utama, yaitu melaksanakan program yang berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan tenaga guru dengan tujuan untuk menciptakan tenaga pendidik yang lebih profesional dari waktu ke waktu. Unit ini dahulu itu diberi nama Pusat Pengembangan dan Penataran Guru yang disingkat menjadi PPPG. Sesampai di P4TK, kita langsung diarahkan memasuki aula untuk mendengarkan penjelasan dari narasumber mengenai P4TK dari mulai program pokok, fungsi, ruang-ruang, fasilitas yang ada di P4TK, dan masih banyak lagi guys. Oke guys, setelah 2 jam kita berada di aula dan kita mendapatkan materi dari para narasumber, selanjutnya kita akan menuju ke rooftop. Oke guys, kita sudah sampai. Ini adalah rooftop dari P4TK yang bertempat di lantai 4 di gedung P4TK. Di sini udaranya dan view-nya sangat mendukung untuk kita yang ingin melepas penat dan mengamati daerah sekitar dari atas. Oke guys, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kunjungan kami dari awal sampai akhir. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke guys, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.